Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Baik, materinya adalah konstruksi sosial dan kepemimpinan masa Khalifah Rasyidin periode Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Asal-usul yang pertama adalah asal-usul nasab Abu Bakar. Nama asli Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Ia termasuk di antara orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, setelah memeluk agama Islam, ia diberi gelar oleh Rasulullah dengan gelar Abu Bakar. Jadi nama Abu Bakar merupakan nama gelar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain diberi gelar nama Abu Bakar, ia juga diberi gelar oleh Rasulullah dengan gelar nama As-Siddiq, yang artinya amat membenarkan. Gelar Asidik memberikan padanya karena ia paling cepat dalam meyakini dan membenarkan beberapa peristiwa yang dialami Rasulullah, terutama peristiwa Isra Mi'raj yang banyak diragukan orang. Sebenarnya nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Quhafa At-Tamimi. Ia lahir tahun 572 Masehi, 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Ia termasuk dalam garis keturunan suku Quraisy. Ayah Abu Bakar yang bernama Utsman bin Sa'ad yang juga disebut Abi Quhafa, sedangkan ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakar berasal dari keturunan suku Quraisy. Jika dilihat dari garis keturunan asal muasal garis keturunan ayah dan ibunya yang bertemu pada neneknya yang bernama Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah, Abu Bakar termasuk keturunan Bani Ta'im, suku yang banyak melahirkan tokoh-tokoh terhormat, sedangkan dengan silsilah garis keturunan Nabi Muhammad bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Sejak kecil Abu Bakar terkenal sebagai anak yang baik, jujur, dan lemah lembut. Dengan sifatnya yang mulia tersebut, Abu Bakar disenangi banyak orang atau masyarakat pada waktu itu. Abu Bakar dan Nabi Muhammad merupakan sahabat sejak mereka masih remaja. Setelah dewasa, Abu Bakar memilih jalan hidupnya menjadi seorang pedagang atau saudagar. Sebagai pedagang, ia sangat sukses dan kaya. Ia terkenal karena kejujuran, kedisiplinan, dan sifat kedermawanannya. Oleh sebab itu, setelah dia memeluk agama Islam, hampir seluruh harta kekayaannya ia relakan untuk membantu Rasulullah dalam menyiapkan agama Islam. Baik, selanjutnya peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah merupakan peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-11 Hijriah atau 632 Masehi, di mana Abu Bakar bin Abi Quhafah dipilih sebagai khalifah kaum muslimin ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Imam Ali dan beberapa sahabat lainnya sedang mempersiapkan acara pemakaman beliau pada saat yang sama. Beberapa orang dari kaum Ansar dengan pimpinan Sa'ad bin Ubadah berkumpul di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah untuk mengambil sebuah keputusan dalam memilih seorang pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Sistem politik Islam pada masa Abu Bakar. Adapun sistem pemerintahan Abu Bakar bersifat sentral, jadi semua kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar dalam memutuskan sesuatu permasalahan selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Adapun kebijakan politik yang dilakukan Abu Bakar dalam menjalankan kekhalifahannya, yaitu yang pertama itu adalah memerangi kaum Romawi. Abu Bakar mengirim pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid sebagai relasi yang direncanakan Rasulullah yang belum terlaksanakan. Yang kedua, memerangi kemunafikan dan kemurtadan yang timbul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada dua macam orang yang melakukan murtad, yaitu mereka yang pertama itu mereka yang mengaku dirinya Nabi, pengikutnya, yang termasuk yang di dalamnya orang meninggalkan sholat, zakat, dan kembali melakukan kebiasaan jahiliyah. Yang kedua, mereka yang membedakan sholat dan zakat tidak mengakui kewajiban zakat. Baik, selanjutnya penyelesaian kaum Riddat dan Nabi palsu. Perang Riddah juga disebut perang melawan kemurtadan. Kemurtadan adalah serangkaian kampanye militer melawan pemberontakan beberapa suku Arab. Perang ini dilancarkan oleh Khalifah Abu Bakar selama 632 sampai 633 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, pemberontakan-pemberontakannya dalam historiografi dalam Islam pada masa itu dianggap bersifat keagamaan karena ada salah seorang pengikut Nabi Muhammad yang kemudian mengaku sebagai seorang nabi, yaitu Musailimah. Kemudian pembentukan itu juga memiliki aspek keagamaan lainnya, yaitu Madinah telah menjadi pusat sistem sosial dan politik yang di dalamnya agama menjadi bagian penting. Akibatnya tidak terelakkan lagi bahwa reaksi melawan sistem ini juga memiliki aspek keagamaan. Usaha Abu Bakar dalam mengembangkan dakwah Islam. Pengorbanan dan jasanya ketika berdakwah di Mekah besar sekali. Ia berusaha melindungi Muhammad SAW ketika banyak orang kafir Quraisy mengejek dan menganggap Nabi Muhammad orang tak waras. Dialah yang memberikan perlindungan Nabi saat mendapat kejaran para pemuda kafir Quraisy yang berusaha mengejar Nabi waktu itu. Perjalanan ke Madinah, ketika berada di Madinah, Abu Bakar juga selalu mendampingi Nabi Muhammad dan berusaha membantu Nabi
dalam proses penyebaran agama Islam di kalangan masyarakat Madinah yang terdiri dari masyarakat yang beragama Yahudi, Nasrani, dan penganut kepercayaan lainnya. Peran Abu Bakar ketika di Madinah ialah beliau selalu ikut bersama Rasulullah berperang melawan kekuatan yang menentang ajaran Muhammad SAW, antara lain dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan peperangan lain. Pada waktu itu demikian setianya Abu Bakar kepada Nabi dan agama Islam, sehingga seluruh kekuatan yang dimilikinya semua dikerahkan untuk kepentingan dan kejayaan Islam. Ini tidak hanya ketika ia berada di kota Mekah, tetapi juga pada periode Madinah, jasa beliau sangat dalam upaya pengembangan ajaran Islam di kota Madinah. Terlebih saat ia terpilih sebagai seorang khalifah Rashidah yang pertama yang menggantikan kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam. Sistem hukum dan khazanah keagamaan masa Abu Bakar. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah SAW, sehingga tidak tampak adanya perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebahagian kaum muslimin yang murtad sepeninggalan Rasulullah SAW dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan urusan seperti pemerintahan lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan pada masa itu. Yang kedua itu adalah asal-usul dan nasab Umar bin Khattab. Kita masuk ke Umar. Umar bin Al-Khattab lahir di Makkah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis pada masa itu, merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat, bahkan ia menjadi juara pilot di Makkah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih menyembah berhala, serta menjaga adat istiadat mereka. Bahkan pada saat itu, putrinya dikubur hidup-hidup demi menjaga kehormatan Umar. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal sebagai peminum berat, namun setelah menjadi Muslim, beliau tidak lagi menyentuh alkohol sama sekali. Meskipun saat itu belum diturunkan larangan minum khamar secara tegas. Perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq untuk memperluas wilayah Islam keluar semenanjung Arab. Pada masa itu perluasan Islam terjadi secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhah al-Islamiyah. Secara berturut-turut pasukan Islam dapat menguasai Suriah, Persia, dan Mesir. Pertempuran pertama antara kaum muslimin dengan bangsa Persia terjadi di sebuah tempat yang bernama An-Namarik. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil mengalahkan bangsa Persia dan menawan panglima mereka. Kemudian peperangan terus berlanjut ke tempat-tempat kekuasaan Persia lainnya. Menaklukkan Persia berlangsung dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Waktu yang diperlukan sangat lama karena wilayah Persia sangat luas dan kekuatannya sangat besar. Peperangan terbesar dalam penaklukan Persia terjadi pada tahun 21 Hijriah, di mana kaum muslimin sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Persia. Kerajaan Persia dapat diduduki oleh kaum muslimin dengan pertempuran yang sangat sengit. Kemenangan umat Islam atas Persia ini disebut dengan Fatul Futuh, yang artinya kemenangan yang terbesar di antara kemenangan yang lain. Baik, kita masuk ke pengembangan Islam sebagai sistem sosial pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama itu dinamika sosial. Keadaan sosial juga mulai berubah saat ketika masa Umar. Perubahan-perubahan ini sangat terlihat pada masyarakat yang hidup di wilayah taklukan Islam. Mereka mengenal adanya kelas sosial meskipun Islam tidak membenarkan hal itu, tetapi kebijakan-kebijakan tentang pajak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. Ditambah lagi bahwa memang sebelum datangnya Islam mereka telah mengenal kelas sosial ini. Seperti kebijakan pajak yang berlaku pada masa Umar bin Khattab telah membagi masyarakat kepada dua kelas, yaitu yang pertama itu ada kelas wajib pajak. Itu untuk bagi para buruh, petani, dan pedagang, dan kelas pemungut pajak atau pegawai pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. Hal ini akan menjadikan rakyat cenderung untuk menjadi tentara sebagai profesi. Meskipun pajak itu memang digunakan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sarana nasional, tapi pajak itu terlebih banyak dirasakan oleh elit masyarakat dan penakluk. Pada masa Umar, hak atas properti rampasan perang posisi istimewa diberikan pada pembesar-pembesar penakluk. Yang kedua itu dinamika ekonomi. Yang pertama itu perdagangan, industri, dan pertanian. Meluasnya daerah-daerah taklukan Islam serta meluasnya pengaruh Arab sangat berpengaruh pada bidang ekonomi masyarakat saat itu. Banyak daerah-daerah
ditaklukkan menjadi tujuan para pedagang Arab maupun non-Arab, Muslim maupun non-Muslim. Dengan begitu, daerah yang tadinya tidak begitu menggeliat mulai memperlihatkan aktivitas ekonominya. Selain menjadi tujuan para pedagang juga menjadi sumber barang dagang, maka peta perdagangan saat itu pun tentu berubah, seperti Isapan, Rai, Kabul, Balk, dan lain-lain. Sumber pendapatan rakyat pun beragam, mulai dari perdagangan, pertanian, pengrajin, industri, maupun pegawai pemerintah. Industri saat itu ada yang dimiliki oleh perorangan ataupun negara atau daerah. Untuk kepentingan negara, industri-industri ini adalah seperti industri rumah tangga yang mengolah logam, industri pertanian yang pertambangan, dan pekerjaan-pekerjaan umum. Pemerintah seperti pembangunan jalan, irigasi, pegawai, dan pemerintah, dan lain-lain. Kedua, yang B adalah pajak. Seluruh hal-hal di atas tentu saja akan berpengaruh terhadap pajak. Pajak saat itu ditetapkan berdasarkan profesi, penghasilan, dan lain-lain. Sistem pajak ini diberlakukan di suatu daerah pada dasarnya adalah sistem yang dipakai di daerah itu sebelum ditaklukkan. Seperti di Irak, diberlakukan sistem pajak Sasaniyah, tapi kalau daerah ini belum mempunyai satu sistem pajak yang baku, maka sistem pajak yang diberlakukan adalah hasil kompromi elit masyarakat dan penakluk. Yang bertugas mengumpulkan pajak tersebut adalah elit masyarakat yang